Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali, dan Ibu harapkan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak ibu semua, kita memasuki bab yang kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ibu harapkan setelah Ananda mempelajari video ini adalah yang pertama, Ananda mampu memahami apa-apa saja pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan arti penting dari pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, setelah mempelajari satu dan yang kedua, Ananda bisa memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita akan membahas tentang alinea satu persatu. Alinea pertama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah, di situ di dalam alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di dalam alinea pertama ini terdapat dua dalil objek. Yang pertama adalah dalil objektif. Dalil objektif kita lihat adalah bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak punya rasa adil, diskriminatif. Ya, kita ambil contohnya, lihat di sini pada waktu ini ibu ambil contohnya adalah pada masa penjajahan Belanda. Di situ ada masyarakat Indonesia diterapkan tanam paksa atau kultur sel-sel. Dalam kultur sel-sel ini, bangsa Indonesia dipekerjakan paksa tanpa digaji, tanpa istirahat. Kemudian mereka, sehingga akibat dari hal tersebut banyak menyebabkan korban jiwa dari bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah kelelahan, keteletihan, waktu istirahatnya sangat sedikit, kemudian kita juga kekurangan gizi, sehingga banyak korban yang berjatuhan pada waktu itu. Kemudian ya, yang kedua adalah dalil subjektif. Di dalam alinea pertama ini terkandung rasa keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan, karena bangsa Indonesia sudah sangat menderita akibat penjajahan bangsa Belanda dan bangsa Jepang, sehingga bangsa Indonesia berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, walaupun senjata kita sangat sederhana, tetapi berkat perjuangan semangat para pahlawan kita, sehingga bangsa Indonesia bisa lepas dari penjajah. Adapun alinea kedua, yaitu di dalam tersebut terkandung cita-cita bangsa Indonesia. Setelah kita merdeka, kita tidak boleh lepas pada masa sejarah tempo dahulu. Ingatlah generasi penerus kita, bagaimana para pejuang bangsa merebut kemerdekaan dengan segala jerih payahnya. Mereka korbankan nyawa, harta untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah yang menjadi tujuan bangsa Indonesia merdeka. Kemudian di dalam alinea ketiga tersebut terdapat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan ini adalah keinginan yang luhur yang timbul dari hati sanubari pahlawan kita
untuk merdeka, karena mereka cita-cita mereka adalah merdeka. Pada masa itu tujuan Indonesia hanya merdeka. Dalam alinea ketiga di atas ada terkandung dua motivasi, yaitu motivasi real dan material, yaitu keinginan bangsa Indonesia yang sangat kuat untuk merdeka, serta keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhanlah yang bisa menolong bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Jadi kedua hal tersebut menjadi inti dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Adapun pada alinea keempat mengandung 4 makna. Yang pertama adalah tujuan negara. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum adalah mencanangkan pendidikan selama 12 tahun, kemudian menyediakan fasilitas pendidikan. Itu adalah salah satu yang diupayakan bangsa Indonesia. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan jaminan kesehatan. Kemudian bangsa Indonesia juga mempergunakan produk-produk yang ada di Indonesia sehingga bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah adanya Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat undang-undang yang menjamin tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah bentuk negara Indonesia. Indonesia bentuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian yang keempat, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara tersebut terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Setelah materi ini Ibu sampaikan, Ibu harapkan Ananda mampu menuliskan apa yang dimaksud dengan dalil objektif dan dalil subjektif. Kemudian, terdapat di manakah tujuan negara, adanya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, serta dasar negara. Jadi Ibu harapkan Anda menulisnya di buku tulis PPKN. Demikianlah materi hari ini Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Ananda memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.